Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya lah, hidayahnya lah, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas paper teknologi ban konstruksi. Tanpa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat dianya lah sehingga kita dapat bergeser dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang pada saat hari ini. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Bintang Tangsa dari Prodi Teknik Sipil semester 1 Universitas Muhammadiyah MBK. Adapun judul paper pada kali ini yang akan saya sampaikan yaitu teknologi ban konstruksi, baja, logam, dan keramik. Yang pertama itu baja. Baja logam merupakan paduan berbahan dasar besi. Besi murni mempunyai sifat yang kurang kuat dan mudah berkarat, namun memiliki tingkat keuletan yang sangat tinggi. Logam besi pada baja dipadukan dengan beberapa elemen lainnya, termasuk unsur karbon untuk memodifikasi karakteristiknya. Beberapa logam yang umum dijadikan paduan nilai adalah nikel, mangan, aluminium, dan bismut. Dan adapun baja pada konstruksi itu, baja merupakan sebuah sistem konstruksi yang mengandalkan baja sebagai sistem pondasinya. Konstruksi baja untuk bangunan tinggi dan luas karena terbukti lebih kokoh dan juga aman. Adapun struktur baja yaitu konstruksi. Karena tingkat kekuatan baja yang tinggi, struktur ini dapat diandalkan dengan membutuhkan lebih sedikit bahan baku dibandingkan jenis struktur lain seperti struktur beton dan struktur kayu. Baja juga memiliki keunggulan pada konstruksi yaitu baja memiliki daya tahan yang tinggi, material tahan api, material yang tahan lama, dan juga dapat didaur ulang. Kemudian kekuatan, keindahan, kebebasan pada desain terdapat pada baja. Baja juga memiliki kekuatan yaitu resistensi tahan terhadap gempa, lebih ringan dan ketika digunakan. Namun di samping itu, kekurangan baja juga ada beberapa pada dalam konstruksi, yaitu tidak fleksibel dan sulit dibentuk. Baja adalah material yang keras, bersifat kaku dan sulit sekali dibentuk. Itu kemudian di masalah biaya. Di sini menjadi kekurangan yang lain, mahalnya harga pemasangan rangka atap baja ringan ini berlipat kali dibandingkan dengan rangka atap dari kayu yang membuat golongan menengah ke bawah belum dapat merasakan kenyamanan. Dan presisi yang sulit. Masalah yang paling umum ialah tidak adanya presisi pada garis level, pasangan dinding balok atau bata yang menjadi tempat dudukan kuda-kuda rangka atap baja ringan tersebut. Adapun beberapa tipe-tipe pada rangka baja dalam konstruksi itu tipe rangka. Konstruksi baja tipe rangka ini sangat cocok diaplikasikan pada struktur atap, jembatan, pergudangan, pabrik, BTS operator, seluler, dan tower transmisi listrik. Dan kemudian ada tipe cangkang. Bangunan yang menggunakan konstruksi baja tipe cangkang lebih mengarah kepada bangunan yang memiliki kubah di bagian atasnya seperti masjid, gelora, atau stadion. Kemudian ada tipe suspensi. Konstruksi baja dengan tipe suspensi ini pun semakin banyak digunakan pada bangunan yang memiliki beban tinggi yang membutuhkan tingkat elastisitas tinggi juga. Kemudian ada baja tipe cold roll. Untuk Anda yang ingin membangun rumah, tipe baja sangat ini cocok untuk hujan Anda. Yang berikutnya itu logam. Pada umumnya material metal berasal dari alam, namun ada juga metal buatan yang dibuat dengan mencampurkan beberapa metal sehingga menghasilkan metal baru. Berdasarkan sudut pandang susunan unsurnya, terdapat ada dua kelompok logam yaitu logam murni dan logam paduan. Logam murni sendiri terbentuk dari satu jenis atom seperti besi murni, tembaga murni, emas murni, dan sebagainya. Sementara itu logam paduan terbentuk dari dua atau lebih jenis atom yang dicampur dalam keadaan cair bahan bangunan logam, yaitu termasuk jenis, karakteristik, dan peruntukan. Adapun besi dan baja yang tersedia saat ini itu sering berjalannya waktu, besi diproduksi secara pabrikasi massal hingga material ini menjadi lebih mudah dan dapat dengan harga cukup terjangkau. Adapun perbedaan besi dan baja itu, besi adalah material logam yang terbuat dari unsur ferrum. Namun demikian, besi ini untuk material konstruksi tidak hanya terbuat dari besi murni saja, melainkan terbuat dari paduan besi dan karbon. Sementara itu, logam besi yang dicampurkan dengan unsur karbon juga menghasilkan logam pada paduan buatan yang dinamakan baja. Paduan besi karbon dengan kekuatan karbon yang kurang dari 0,08% dinamakan besi tumpah. Aplikasi baja dan besi yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa aplikasi besi dan baja yang umum digunakan di dunia ini konstruksi, termasuk di Indonesia. Di antaranya besi tempah, besi tuang atau cor, baja, struktur, dan baja ringan. Besi tempah. Besi tempah merupakan besi yang bersifat ulet, lentur, mudah ditempa, dan mudah dilas. Adapun besi tuang atau besi cor ialah besi yang dibentuk melalui pengecoran dengan terlebih dahulu melelehkan biji besi dalam tungku pembakaran, lalu cairan besi dituangkan ke dalam cetakan yang berbentuk dengan sesuai keinginan. Adapun baja struktur, sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal, baja merupakan paduan antara besi dan karbon dengan kandungan karbon tidak melebihi 2%. Pada baja terdapat pula unsur lain dalam baja dengan jumlah yang lebih kecil seperti sulfur, mangan, silikon, fosfor, aluminium, oksigen, dan sebagainya. Struktur atap baja yaitu baja ringan. Baja ringan merupakan logam paduan besi karbon dengan kandungan karbon yang sangat kecil berkisar 0,16% sampai 0,29%.
dinamakan baja ringan karena berat jenisnya yang lebih ringan dibandingkan baja konvensional. Secara fisik, baja ringan lebih tipis dimensinya dibandingkan konvensional. Selanjutnya, aluminium merupakan logam yang termasuk paling melimpah di kerak bumi. Aluminium memiliki sifat yang sangat reaktif, sehingga aluminium sering ditemukan dalam kombinasi dengan oksigen yang disebut dengan oksida 7. Aluminium berasal dari barang tambang yang dinamakan mineral bauxite, kemudian diolah melalui proses Bayer dan proses Hall-Héroult hingga akhirnya menjadi logam aluminium. Dari segi tampilan, aluminium berwarna putih perak dengan permukaan finishing yang cukup bagus. Kemudian ada jendela aluminium. Jendela aluminium ini menjadi alternatif pengganti jendela kayu. Yang kemudian ada cladding aluminium. Cladding merupakan struktur eksterior yang dipasang pada dinding luar bangunan sebagai material finishing. Adapun plafon aluminium sebagai bahan penutup pada langit-langit yang terbuat dari aluminium. Aksesoris mebel seperti produk aksesoris mebel diantaranya gagang pintu lemari, rel laci, rak, etalase, kitchen, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada pun sinkalum. Bahan bangunan logam berikutnya yang dapat dijadikan sebagai material konstruksi ialah sinkalum. Sinkalum sendiri merupakan nama merek dagang milik suatu produsen atas nama logam bernama Galvalum. Istilah Galvalum merupakan singkatan dari galvanis dan aluminium. Komposisi lapisan finishing pada bahan galvanis ialah 98% zinc dan 2%-nya aluminium. Adapun beberapa jenis pada bahan sinkalumnya itu cladding dapat berbahan sinkalum yang berbahan dasar baja ringan, kemudian plafon sinkalum dapat menjadi alternatif lain diantaranya banyak jenis plafon. Nah, yang kemudian itu keramik bangunan. Keramik merupakan perpaduan antara senyawa logam dan bukan logam. Kata keramik sendiri berasal dari kata keramikos yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan bone stuff atau benda-benda yang dibakar. Pada dasarnya, keramik bersifat sangat keras, mudah pecah, isolator, kaku, dan stabilitasnya sangat tinggi. Secara umum, keramik juga mempunyai kekuatan tekanan yang lebih baik dibandingkan kekuatan tariknya. Adapun beberapa jenis-jenis keramik, yaitu keramik lantai biasa. Jenis keramik lantai biasa merupakan jenis keramik yang paling banyak kita temui. Keramik lantai teraso saat ini adalah jenis keramik yang banyak dicari dan disukai oleh beberapa pengembang dan pencinta rumah bergaya etnik dan klasik pada umumnya. Kemudian ada homogeneous tile. Keramik jenis homogeneous tile merupakan keramik tiruan granit yang dibuat di pabrik. Keramik ini dibuat semirip mungkin dengan granit atau marmer. Kemudian ada keramik granit alam. Keramik ini biasanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas. Dari segi keindahannya, keramik ini cukup membuat rumah lebih asri, lebih anggun dan elegan. Berikutnya itu ada keramik mosaik. Keramik ini merupakan sebuah ubin ukuran kecil, biasanya tidak lebih dari 6 cm. Adapun kelebihan dari keramik yaitu pertama, ubin keramik terbuat dari bahan alami sehingga tidak beracun dan tidak dapat menyebabkan alergi. Kemudian permukaannya halus, dari ubin keramik mencegah penumpukan bakteri dan jamur. Selanjutnya tahan terhadap air dan kelembaban, tahan terhadap noda, mudah dibersihkan, tahan lama, bebas perawatan, memiliki kekuatan yang tinggi, tidak mudah terbakar, tidak menyalurkan api, tidak berubah warna dari waktu ke waktu, bisa menjadi dekorasi pada rumah, pilihan modelnya banyak dan beragam, harganya pun beraneka ragam. Dan di sisi lain, di keramik juga itu memiliki kekurangannya tersendiri, yaitu kurang tahan terhadap guncangan dan benda-benda yang berat. Kemudian kurangnya elastisitas sehingga tidak dapat diletakkan pada permukaan yang melengkung, kemudian membutuhkan tukang yang ahli, terkesan dingin, nat keramik sulit dibersihkan, mudah pecah dan mudah terkores. Sekian hasil pemaparan tugas paper dari saya. Akhir kata, nun wal kalami wa mayasturun. Wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.